Ya, jumpa kembali bersama saya Harun Idetan dalam program acara Hargailah Hidup Anda. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan di mana saja berada, terima kasih karena Anda telah merelakan waktunya untuk mendengarkan dan menonton acara ini, yakni Hargailah Hidup Anda. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah. Bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah. Didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar memberikan kami pemahaman yang dalam tentang rencana-rencana Tuhan dan mengubah kehidupan kami dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan, dari tidak beriman menjadi beriman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan Roh Kudus turun atas kami, buatlah kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, saya bacakan bagi kita sekalian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak muda, para remaja, dan sobat prestasi, serta pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, kita bersyukur karena kita berkesempatan membaca firman Tuhan. Nats firman Tuhan yang baru saja kita baca hendak mendorong kita untuk kita memikirkan pentingnya kita bertumbuh secara rohani. Maka sesuai dengan judul khotbah hari ini, bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah. Allah itu baik, maka dalam kebaikan Allah itulah kita berkesempatan untuk bertumbuh dalam keinginan Allah, bertumbuh secara spiritual, bertumbuh secara rohani. Dan pertumbuhan rohani itu pasti diawali dengan kebaikan-kebaikan Tuhan Allah. Maka
Sampai di sini kita bertanya, bagaimana caranya kita bertumbuh setelah kita mengecap kebaikan-kebaikan Allah? Jika kita mempelajari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ke 10 dengan cermat, dan kita hubungkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita ini, maka paling tidak kita menjumpai ada 3 jawaban pokok. Bagaimana caranya kita bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah? Yang pertama, dengan bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua, dengan bertumbuh dalam kesengsaraan. Dan yang ketiga, dengan bertumbuh dalam keimanan. Bapak Ibu saudara sekalian, pemuda, remaja, anak-anak Tuhan di mana saja berada, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenang Tuhan. Tujuan khotbah ini adalah setelah Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkannya, dapat memahami atau mengerti dan berkemampuan menyampaikan kembali atau bercerita kembali kepada sesama bagaimana caranya kita dapat bertumbuh setelah mengecap kebaikan-kebaikan Allah. Yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua, bertumbuh dalam kesengsaraan. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam keimanan. Mari kita mempelajarinya satu persatu. Bagaimana caranya kita bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah? Yang pertama, dengan bertumbuh dalam kasih karunia. Dapat dijumpai dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang bertumbuh di dalam kasih karunia. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Melihat dan memahami bahwa kasih karunia itu datangnya dari Allah. Makanya secara populer disebut anugerah Allah. Anugerah yang diberikan oleh Allah itulah kita harus memberi respon. Kita memberi respon dengan cara kita mengerjakan hal-hal yang ada hubungannya dengan kerohanian untuk ikut mendorong pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Sebab kita telah menerima kasih karunia, maka Allah mau supaya kita bertumbuh di dalamnya. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 4 mengatakan begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Respon kita terhadap bertumbuh dalam kasih karunia adalah kita berusaha untuk merelakan pikiran kita mengalami perubahan. Pikiran yang berubah harusnya menjadi pikiran yang selaras dengan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Pikiran yang bersih, perasaan yang lembut akan menolong kita secara rohani untuk menghadirkan kepentingan-kepentingan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus memiliki kemauan yang kuat, mengerti, memahami kasih karunia sebagai kekhususan yang datangnya dari Allah kepada kita. Maka dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan begini dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ketika kita memberi respon kepada
pertumbuhan rohani dalam kasih karunia, maka dunia tidak akan berdiam diri. Dunia memiliki daya tarik yang kuat dan pengaruh yang besar kepada setiap manusia secara umum. Namun juga secara khusus, dunia begitu ngotot, begitu bergairah untuk berusaha mempengaruhi kita sebagai orang-orang yang hidup karena anugerah dari Tuhan, yakni hidup dalam kasih karunia. Maka dunia akan berusaha merebut kita, mempengaruhi kita, supaya kita tidak lagi memberi respon kepada kasih karunia Allah, tetapi kita mau hidup seperti cara-cara dunia. Memang betul kita sedang hidup di dalam dunia, tetapi bukankah kita tidak boleh hidup dengan cara-cara yang duniawi? Memang kita memiliki hal yang mirip dengan dunia. Kita memiliki keinginan daging. Daging kita ini memiliki keinginan yang kuat. Kita juga memiliki keinginan mata. Dan kita acap kali memiliki keangkuhan hidup. Namun ketiga keinginan ini harus ditaklukkan pada keinginan Allah. Jadi keinginan daging digantikan dengan keinginan secara rohani. Jadi kita memiliki keinginan-keinginan yang rohani. Daging itu dapat ditaklukkan, yakni kehidupan kita yang daging ditaklukkan dan memiliki kehidupan kita yang rohani. Dan keinginan mata, kita dapat menaklukkan keinginan mata. Dapat melihat yang patut dilihat, tidak boleh melihat yang tidak patut dilihat. Demikian juga keangkuhan hidup. Bukankah banyak ayat-ayat suci dalam Alkitab kita ini mengatakan bahwa Tuhan tidak menyenangi, atau Allah tidak menyenangi orang yang sombong dan orang yang angkuh. Orang yang angkuh akan direndahkannya, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikannya. Maka keangkuhan tidak boleh ada dalam diri kita, karena ternyata keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia di mana kita sedang tinggal yang bersifat sementara. Maka kita boleh tinggal di dalam dunia, tapi hiduplah dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Tuhan Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci yang kita miliki, yakni Alkitab. Dan kita pun harus serius, memiliki keseriusan dalam meresponi kasih karunia, membuat pengakuan yang berdampak luas. Orang yang hidup dalam kasih karunia berarti orang yang sudah rela meninggalkan tiga jenis keinginan tadi, dan juga sudah memiliki satu pemikiran yang baru, perasaan yang lembut, memiliki kemiripan dengan pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Maka ia akan membuat pengakuan yang berdampak. Pengakuan yang berdampak itu menolong orang-orang di sekitarnya. Bisa saja pengakuan itu mirip dengan ayat firman Tuhan yang berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuda, remaja, sobat prestasi, dan pemirsa Bible TV dimanapun Anda berada, marilah kita berlomba dalam kepentingan Allah, berlomba dalam hal-hal rohani, yakni kita bertumbuh secara baik dalam kasih karunia. Ingatlah bahwa kasih karunia dimaksudkan bukan saja untuk kita dapat mengisi keselamatan yang kita sudah miliki dari Tuhan Yesus, tapi juga dapat memelihara keselamatan yang telah kita miliki sepanjang kita telah mengikuti Tuhan. Maka kita harus terus bertumbuh dalam kasih karunia, sebagaimana yang dicurahkan oleh Allah secara melimpah dan terukur kepada setiap orang. Hidup dalam kasih karunia berarti ikuti semua perintah peraturan yang Allah berikan.
Kita harus berhenti untuk menghukum diri kita sendiri dan menyalahkan diri kita sendiri. Yang acap kali kita tersandung dan jatuh dalam dosa, tapi kita mulai bangkit dan membuat pernyataan bahwa aku mau bertumbuh dalam kasih karunia. Karena dalam kasih karunia itulah aku dapat melakukan banyak hal yang menjawab kepentingan-kepentingan Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah menerima Allah sebagai pencipta, penolong, bahkan pemilik hidup, dan olehnya ia menjadi Bapa dari segala yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita memerlukan Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah? Dengan bertumbuh dalam kesengsaraan. Dapat dijumpai dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dalam kesengsaraan, Bapak Ibu saudara sekalian, pemuda remaja di mana saja berada, sobat prestasi, pemirsa Bible TV yang dikenang Tuhan, dalam kesengsaraan kita seharusnya semakin dekat dengan Allah. Bukankah hidup ini adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah? Anugerah yang diberikan oleh Allah itu berlimpah. Termasuk ketika kita bertumbuh dalam kesengsaraan, Allah tetap memperhatikan kita. Jika kesengsaraan itu diakibatkan karena kita kurang bijaksana, memang kita harus menerima konsekuensinya. Tetapi kesengsaraan harus dipahami bahwa bukankah Kristus sudah terlebih dahulu mengalami kesengsaraan untuk memikul dosa-dosa setiap umat manusia? Maka kesengsaraan yang kita alami tidak sebanding yang dialami oleh Kristus. Justru kesengsaraan Kristus itulah kita mengalami kelimpahan-kelimpahan yang berhubungan dengan penghiburan. Jadi di balik kesengsaraan ada kehidupan yang lebih baik. Acap kali kesengsaraan bisa dipahami secara umum berisikan pencobaan dan pengujian. Jika pencobaan itu datangnya dari iblis, hendak menghancurkan dan memporak-poranda kita dalam perjalanan hidup sehari-hari dan dalam berjuang selama kita masih ada di dalam dunia ini, maka pengujian itu datangnya dari Allah. Allah mengizinkan kita mengalami pengujian supaya kita terlihat lebih berkualitas, memiliki mutu yang mumpuni, memiliki rohani yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan di zaman ini. Maka pengujian menolong kita untuk menjadi lebih baik. Jadi Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami tantangan, penderitaan, dan kesengsaraan dalam hidup. Namun demikian mereka tetap bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi bertumbuh dalam kesengsaraan, maka kita bisa menjumpainya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama saya hendak menyampaikan hanya 2 tokoh saja, yakni Yusuf anak Yakub. Dapat dijumpai dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Yusuf yang adalah anak Yakub itu satu ketika pergi menjumpai saudara-saudaranya di tempat pengembelaan domba. Dan di situ jubahnya diambil oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kosong. Setelah itu terlihat
musafir lewat, lalu Yusuf diangkat dari sumur yang kosong, dijual kepada musafir tersebut. Kemudian Yusuf dibeli dan dibawa ke Mesir. Sementara di Mesir, karena Yusuf adalah orang yang jujur dan takut akan Allah, ia melakukan semua pekerjaannya dengan setia, taat, bukan saja kepada Allah tetapi juga kepada tuannya. Suatu ketika ia mendapatkan godaan dari Nyonya Potifar, dan Nyonya Potifar menginginkan hal yang lain dari Yusuf, namun Yusuf tidak tergoda. Namun pada akhirnya Yusuf dipenjarakan karena dituduhkan hal-hal yang tidak tepat. Di dalam penjara, karena Yusuf adalah orang yang takut akan Allah, Allah memakai Yusuf melalui mimpi-mimpi yang diartikan oleh Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf pembebas dari penjara, dan ia menjadi orang kedua di Mesir di masa itu, sehingga mengatasi 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Jika Yusuf tidak ingin mengalami kesengsaraan karena kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka tak mungkin Yusuf dapat menjadi orang penting di Mesir di masa itu. Contoh yang kedua adalah Ayub. Dapat dijumpai dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mengalami pengujian yang luar biasa. Jika pengujian yang diperlakukan kepada Ayub diperlakukan kepada kita, saya yakin kita tidak sanggup. Ayub menjalani pengujian dan Ayub menjadi pemenang. Alkitab menceritakan secara rinci tentang pengujian yang dialami oleh Ayub. Pengujian itu atas izin Allah. Iblis boleh memporak-poranda semua hal yang dimiliki oleh Ayub, tapi ia tidak boleh menyentuh nyawanya, jiwanya. Karena Ayub tetap hidup dalam pemagaran Tuhan. Ayub tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga iblis dapat memporak-poranda semua hal di luar Ayub, tapi Ayub tetap bertahan sampai ia pun tidak berdosa karena bibirnya. Maka sampai Tuhan memulihkan dia. Jadi di dalam kesengsaraan, Ayub membuktikan bahwa akhir dari kesengsaraan adanya pemulihan dan kemuliaan. Dalam perjanjian baru kita jumpai paling tidak 2 tokoh, yakni Stefanus dan Paulus. Stefanus dapat kita jumpai dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus meninggal dirajam batu. Tapi Stefanus menunjukkan bahwa di dalam kesengsaraan ia tidak pernah mau membarter imannya. Ia tidak pernah mau meninggalkan juru selamatnya. Ia bertahan sampai ia mati di dalam Tuhan. Paulus pun demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam aniaya dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus, kisahnya secara rinci dijelaskan dalam perjanjian baru. Dari yang tidak mengenal Tuhan Yesus sampai ia menerima Tuhan Yesus, dan ia memberitakan tentang Tuhan Yesus dimanapun ia berada.
Sampai di sini Bapak Ibu saudara sekalian, bagi kita yang hidup di zaman ini, tak mungkin kita bertumbuh kalau kita tidak memiliki kelompok pertumbuhan bersama, yes, yang dapat disebut sebagai komunitas rohani. Orang percaya tidak bisa bertumbuh sendiri-sendiri, tapi ia memerlukan kawan, sahabat untuk dapat bertumbuh. Jika kita menghadapi kesengsaraan, kita tetap berdoa, karena doa adalah kekuatan yang tidak dapat diperhitungkan oleh musuh kita atau lawan kita. Bahkan doa adalah penguat dalam kerohanian kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah? Dengan bertumbuh dalam keimanan. Iman kita harus bertumbuh. Rasul Paulus menuliskan begini, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman bisa timbul dalam diri seseorang saat ia mendengarkan firman Kristus. Memang banyak orang mendengarkan firman, tapi mereka banyak yang tidak percaya. Jadi kita harus mendengarkan firman dan kita percaya, kita bertindak, kita melakukan, kita renungkan, kita aplikasikan dalam hidup kita. Ada dua kata penting, percaya dan iman. Tapi kata ini selalu hadir bersama-sama. Percaya dan iman selalu bersama-sama. Yesus berbicara tentang percaya. Setelah Tuhan Yesus menyinggung kata benda yakni iman, Yesus juga menggunakan kata kerja yakni percaya. Jika iman adalah pistis, maka percaya adalah pisteo. Dalam ayat firman Tuhan kita jumpai bagaimana iman dan percaya itu akhirnya menjurus kepada indikasi keyakinan sebelum sesuatu terjadi. Dan kalau kita perhatikan kata percaya, pisteo adalah tindakan yang aktif. Dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, menggunakan kata pisteo, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi jika iman menggunakan pistis, maka percaya menggunakan pisteo hanya merupakan hal yang penting bagi kita untuk memahami ini. Ada iman, ada percaya. Nah, percaya itu adalah tindakan. Maka Bapak Ibu sekalian kalau membaca Alkitab, kita jumpai ada tingkatan-tingkatan iman, tingkatan-tingkatan iman. Ada iman yang kecil, ada iman yang besar, ada iman yang bertumbuh, ada iman kanak-kanak, ada iman yang dewasa, ada iman yang sepenuhnya, ada iman yang sejati, dan ada iman yang sempurna. Berarti kita harus bertumbuh dalam keimanan. Iman menjadi penting dalam kehidupan rohani kita. Jika kita tidak bertumbuh dalam kerohanian, kita tidak bertumbuh dalam keimanan, maka itu membahayakan hidup kita secara rohani. Jadi iman menjadi penting. Yesus mengatakan begini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Iman tidak butuh nasi dan lauk pauk. Kalau tubuh kita butuh nasi dan lauk pauk, tapi iman hanya bisa bertumbuh jika kita memberi makan firman Tuhan. Maka bacalah firman Tuhan setiap hari, renungkan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kekuatan Allah untuk menguatkan iman, untuk membuat iman kita yang kecil menjadi iman yang besar, iman yang lemah menjadi iman yang kuat, iman yang sejati dan iman yang sempurna. Hidup dalam hari-hari ini harus memiliki iman yang kuat, iman yang sejati, iman yang sempurna. Maka janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati,
saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, bahwa iman harus bertumbuh. Kita setelah mengecap kebaikan Allah, kita harus bertumbuh dalam keimanan. Demikianlah khutbah saya hari ini yang berjudul bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah. Bagaimana caranya kita bertumbuh setelah mengecap kebaikan Allah? Yang pertama, dengan bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua, dengan bertumbuh dalam kesengsaraan. Dan yang ketiga, dengan bertumbuh dalam keimanan. Doa saya menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, dan sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenang Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Ingat, iman harus bertumbuh. Iman butuh firman Tuhan setiap hari. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, kita harus bertumbuh dalam kesengsaraan, dan kita harus bertumbuh dalam keimanan. Salam jumpa dari saya, Tuhan Yesus memberkati.